kok nemu PDF-nya. Jadi alhamdulillah gitu. Saya kitab kuningnya pun juga nggak punya kalau di Jepang. Nah, karena ini ada PDF-nya jadi enak. Ingin maknain tapi nggak ada kitabnya. Besok bisa itu aja di print. Setelah itu Iya. langsung dimaknai sendiri. Oh iya benar. Jadi ini kitab putih. Siap benar. Ini kitab Kalau di Indonesia kitabnya kuning, Kalau ini. diwarnain kuning. Jilidnya ntar diwarnain kuning. Enggak, kita nge-printnya pakai kertas kuning. Ya, dari kitab kuning. Iya. Di print katanya biar nanti diartiin sendiri. Baik, kita Jilidnya ini kan kitab kuning. mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita hadiah Fatihah. Kalau ada Untuk printannya enak sambil ditulis arti sama ininya. Harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali wa ta'ala ajma'in. Wa khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti. Nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mengaji. Ini saya bukan guru ya. Ini karena kita sharing saja. Karena kebetulan waktu saya nyantri di Bogor, guru saya, Umi, waktu di Bogor itu, kiai saya perempuan, ajengan ya. Ajengan Umi Aja Sumirat. Saya diajari kitab ini. Jadi saya sharing ke teman-teman di Fukuoka. Ya, kita sama-sama belajar. Bukan saya guru di sini. Saya masih jauh lah. Bisa jadi teman-teman tuh di hadapan di kehadirat Allah lebih mulia daripada saya, bisa jadi. Sama-sama banyak dosanya ya. Jadi sama-sama kita niatkan tolong saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini adalah kitab Lubabul Hadis. Ini ya, Lubabul Hadis karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti. Karangan Imam Jalaluddin. Jadi Imam Jalaluddin ini sangat populer ya di Indonesia, apalagi di kalangan orang-orang pesantren. Biasanya kalau di pesantren pasti itu tafsirnya namanya tafsir Jalalain. Ya. Pernah dengar ya? Atau pernah ngaji ya, bisa jadi. Jadi tafsir Jalalain itu salah satu. Jadi pengarangnya tafsir Jalalain itu juga pengarangnya kitab ini, Lubabul Hadis. Jadi Jalalain itu kan ada maknanya double ya. Kalau bahasa Arab ada ya dan nun itu maknanya adalah musanna. Mufradnya adalah Jalal. Jadi nama pengarangnya itu sebenarnya ada Jalal, ada dua Jalal berarti. Makanya dinamakan tafsir Jalalain. Salah satu pengarangnya adalah ini, Jalaluddin As-Suyuti. Dan satunya adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu kalau di tafsir Jalalain. Nah, pengarang kitab Lubabul Hadis ini adalah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ilmuwan ya, ulama, orang yang alim, hidup di abad ke-15 di Kairo, di Mesir. Jadi banyak sekali ulama-ulama dari Mesir. Nabi-nabi juga banyak dari Mesir. Fir'aun pun juga dari Mesir. Banyak orang baiknya, jahatnya juga ada. Jadi kita masuk ya. Ini muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji. Adapun segala puji itu lillahi, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamina, yang merajai atau Tuhan alam semesta. Wal akibatu, dan adapun akibat itu lil muttaqina,
bagi orang-orang yang bertakwa. Aqua. Wala udwana, dan tidak ada musuh, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan illa kecuali ala zalimina, atas orang-orang yang zalim. Wassalatu, dan mudah-mudahan salawat wassalamu dan salam ala khairi khalqihi Muhammadin, tetap atas sebaik-baik khairi khalqihi, the best people, sebaik-baik makhluk. Siapa sebaik-baik makhluk itu? Muhammadin, ya, suri tauladan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan atas keluarganya, sahabatnya, semuanya. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inni, sesungguhnya aku, itu maksudnya adalah kembalinya ke Imam Jalaluddin, musannif fi hadzal kitab. Ditulis itu harusnya di buku. Bagi yang mau memaknai, silakan aja, nggak apa ya. Kalau yang sudah di print, nanti kalau saya kecepatan bilang aja. Fa ini sesungguhnya aku, yang bermakna Imam Jalaluddin As-Suyuti, aradtu, kepengen ya, menginginkan, menghendaki, an ajma'a, untuk mengumpulkan kitab lil akhbarin nabawiyati, untuk khobar Nabi atau hadis, wal athari, dan athar. Kalau hadis itu sumbernya dari Rasul, baik itu ucapan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya. Kalau athar itu bersandar kepada sahabat. Al-marwiyati, yang diriwayatkan. Marwiyah, diriwayatkan. Biisnadin, dengan sanad as-sahih, biisnadin, dengan sanad sahihin, yang sahih, wathiqin, dan kuat. Fahadzaftu, maka aku torehkan al-asanida, inilah ini sanad, ya, ini kitab gitulah. Wa ja'altu, dan aku menjadikan pada ini kitab. Jadi bahasa Arab itu bahasa paling, menurut saya bahasa paling paling struktur ya di dunia ini, ya, bisa jadi Kompleks. satu verb, satu kata kerja aja sudah bisa ganti banyak banget ya, katakanlah. Mungkin kalau bahasa Inggris subjeknya ayu we they jadi satu, he she it satu gitu kan. Misalkan ayu it nggak ada s-nya, yang satunya kalau you kalau he she it ada s-nya gitu aja. Gampang bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab banyak sekali. Misalkan mengerjakan ya, doing, fa'alanya jadi berapa? 14 atau 16 ya? Fa'ala, fa'ali, fa'alu, fa'ala, fa'altu, kenapa kan? Tapi jangan ngawur gitu. Kalian. Itu nawu sorok. Mas Adi tahu kalau yang itu. Di apa namanya, di ilmu sorof ya. Fa'ala, fa'alu gitu kan. Fa'alta, fa'altuna, Nahu sorok. fa'altunna, fa'alna. Subjeknya 2, verbnya sudah ganti. Banyak. Domirnya ganti ya. Seperti ini, waja'altu, dan aku menjadikan pada ini kitab arba'ina baban. Arba'ina 40, apanya 40? Baban, bab. 40 bab. Jadi ada 40 bab. Nanti kitab ini ada 40 bab. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan ya. Paling di Jepang kita udah ada satu pegangan lah, saya hatam kitab ini. Udah kita kaji bareng-bareng. Jadi tinggal ulang, nanti tinggal kita amalkan. Kita syukur-syukur kalau kita ajarkan ya. Minimal ke keluarga kita. Atau paling syukur-syukur kalau nanti punya murid. Ini calon-calon kiai semua kayak yang wajah-wajahnya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Allah. Ya, siapa tahu ya nanti punya pesantren besar. Amin. Ada yang tahu. Saya itu ya Allah. Lanjut. Pesantren saya yang urus. Aduh.
Fi kulli babin, pada setiap babnya asyratu haditsa. Pada setiap bab ada 10 hadis. Jadi nanti di kitab ini ada 40 bab dan setiap bab ada 10 hadis. Kita belajar dalil-dalil yang telah di select ya dan dikumpulkan oleh Syekh Jalaluddin. Tiap bab ada 10, ada 40 bab, keutamaan ya, keutamaan. Wasammaituhu, dan aku menamai hu pada ini kitab Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis. Wasta'inu, dan aku minta tolong billahi kepada Allah Al-Azim, yang Maha Agung, alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang kafir. Ini masih mukadimah ya. Jadi apa konten dari kitab ini? Jadi ada 40, kita baca satu-satu ya. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatil ilm wal ulama. Nanti bab yang pertama kita akan belajar tentang hadis-hadis yang menerangkan fadilahnya ilmu dan ulama. Seperti yang kita lakukan saat ini. Kita tolabul ilm, seperti apa sih fadilahnya itu? Biar kita bisa motivate, bisa motivasi kita supaya lebih senang, gemar untuk mencari ilmu. Amin. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, fadilahnya la ilaha illallah. Al-babus tsalits, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, fadilahnya bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi', bab yang keempat, fadilati shalah, dalam menerangkan fadilahnya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi fadilatil iman, dalam menerangkan fadilahnya iman. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi fadilatil wudu, dalam menerangkan fadilahnya wudu. Al-sabi', bab yang ke-7, fi fadilatis siwak, dalam menerangkan fadilahnya bersiwak. Ya. Al-babus samin, bab yang ke-8, fi fadilatil adzan, fadilahnya adzan. Al-babut tasi', bab yang ke-9, fi fadilatil salatil jamaah, menerangkan fadilahnya salat jamaah. Al-babul ashir, bab yang ke-10, fi fadilatil jum'ah, dalam menerangkan fadilahnya salat Jumat. Al-babul hadi asyara, bab yang ke 11, fi fadilatil masajid, dalam menerangkan masjid. Al-babus sani asyara, bab yang ke-12, fi fadilatil amaim, dalam menerangkan fadilahnya bersurban. Berkurban. Bersurban apa kurban? Surban. Bukan kurban. Surban. Kurban perasaan. Kan kedengeran. Al-babus Salah. bab yang ke-13, fi fadilatis saum, dalam menerangkan fadilahnya puasa. Al-babur rabi'a asyara, bab yang ke-14, fi fadilatil faraid, dalam menerangkan fadilahnya salat fardu. Al-babul khamis asyara, bab yang ke-15, fi fadilatis sunani, dalam menerangkan fadilahnya salat sunnah. Al-babus sadis asyara, bab yang ke-16, fi fadilatis zakah, fadilahnya zakat. Babus sabi asyara, bab yang ke-17, fi fadilatis sedekah, dalam menerangkan fadilahnya atau keutamaannya sedekah. Al-babus samin asyara, bab yang ke-18, fi fadilatis salam, dalam menerangkan fadilahnya salam, mengucapkan salam. Al-babut tasya asyara, bab yang ke-19, fi fadilatid du'a, dalam menerangkan fadilahnya doa. Al-babul isyrun, bab yang ke-20, fi fadilatil istighfar, dan menerangkan fadilahnya beristighfar. Al-babul hadi wal isyrun, bab yang ke-21, fi fadilatil dzikrillah, dalam menerangkan fadilahnya berzikir kepada Allah. Al-babus tsani wal isyrun, bab yang ke-22, fi fadilatis tasbih, dalam menerangkan fadilahnya bertasbih. Al-babus salisu wal isyrun, bab yang ke-23, fi fadilatit taubah, dalam menerangkan keutamaannya taubat. Al-babur rabi'u wal isyrun, bab yang ke-24, fi fadilatil fakri, dalam menerangkan fadilahnya
Iya, keadaan orang-orang fakir itu. Jadi jangan dikira orang fakir nggak punya keutamaan ya. Malah biasanya orang yang nggak fakir itu justru malah peluang maksiatnya lebih besar. Kita punya banyak serba berkecukupan, biasanya itu berkorelasi ya, positif. Semakin kita punya banyak sesuatu, semakin banyak peluang-peluang untuk kita berbuat maksiat. Dan semakin menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlindung ya di Amin ya Allah. golongan orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita banyak rezeki, banyak harta tapi untuk berjuang ya di jalan Allah fisabilillah. Al-babul khamis wal ishrun, bab yang ke-25 fi fadilatin nikah, dalam menerangkan fadilahnya nikah. Ayo nikah. Banget ini buat teman-teman kan susah. Semangat amat. Biasanya kalau Jadi nikah itu salah satu juga perintah agama. Ya, jadi kalau udah mampu jangan ditunda-tunda. Apalagi sudah Jangan ditunda-tunda. Kalau udah mampu jadi tunda. Jangan tunda. Lu pada mampu. Calonnya nggak ada. Calonnya nggak ada. Curhat malahan. Sabar, Den. Baik, lanjut. Al-babus sadis wal ishrun, bab yang ke-26 fi tasydidi ala zina, dalam menerangkan larangan ya. Larangan yang keras atau ala zina, atas perbuatan zina. Al-babus sabi wal ishrun, bab yang ke-27 7. fi tasydidi ala liwat. Ini juga larangan alal liwat. Liwat itu apa? Liwat. Cowok suka cowok ya, Sodom. Oke. Ya. Bukan geo ya. Lanjut al-babu tasi wal ishrun, bab yang ke 29 fi fadilatir rami, dalam menerangkan fadilahnya memanah. Al-babus salasun, bab yang ke-30 fi fadilati birrul walidain, dalam menerangkan birrul walidain. Al-babul hadi wa salasun, bab yang ke-31 fi fadilati tarbiyatil aulad, dalam menerangkan keutamaannya mendidik anak-anak kita. Al-babus tsani wa salasun, bab yang ke-32 fi fadilatit tawadu, dalam menerangkan fadilahnya tawadu. Al-babus salis wa salasun, bab yang ke-33 fi fadilatis sumt, dalam menerangkan fadilahnya diam. Diam ini juga sekarang mahal sekali. Ya. Diam adalah masuk. Ada medsos. Bisa juga ditafsirkan, meskipun kita nggak ngomong, tapi tangan kita kan yang ngomong ya, di Twitter, di Facebook, jadi sumber apa namanya, dan sebagainya. Makanya kalau nggak penting, nggak perlu apa namanya posting yang itulah, apalagi yang berbau-bau fitnah. Kita nggak ngerti mana keadaan sebenarnya seperti apa ya. Tapi kita ikut-ikutan. Yang penting kita lebih baik kita diam ya, hoax. Apalagi hoax. Itu bisa jadi hoax, itu jadi maksiat jariah ya, bisa jadi. Selama itu masih pakai orang, bisa jadi akan terakumulasi, bisa jadi. Lanjut al-babur rabi'u wa thalathun, bab yang ke-34 fi fadilatil iqlali minal akli wan naumi war rohani. Jadi menerangkan fadilah menyedikitkan minal akli, dari makan. Jadi banyak kalau makan. Puasa. Apalagi anak muda ya, masih powerful, masih energik. Kalau bisa sedikit makannya. Wan naumi, dan sedikit tidur. Mas Tidur. Makan dikit. Warohati, dan sedikit istirahat. Dikit istirahat. Memang kalau kita rasakan ya, semakin banyak tidur, semakin banyak makan, kita semakin malas. Benar. Ya, coba kali-kali kita renungkan atau kita evaluasi. Kalau kita habis puasa gitu ya, puasa Senin Kemis, apalagi ini sebenarnya musimnya pas banget loh, winter ya. Kita sahur bisa jadi 5:30 loh. Subuhnya 5:30 lebih. Iya, Nanti bukanya jam 5. Itu kan enteng banget, apalagi anak muda-muda ya, Mas Gio, Mas Adi, Mas Rudi. Insya Allah. Insya Allah.
Mas Syekh, Adi. maaf mau tanya Syekh. Ya Kan gimana? katanya ini menyedikitkan tidur waktu tidur. Tapi di dalam ilmu kedokteran, Iya. tidur kita itu 8 jam, minimal harus 8 jam. Itu gimana? Korelasinya itu gimana? Ya, jadi Baiknya misalkan 8 8 jam, ya udah 8 jam gitu. Tapi itu kan apa namanya berlaku untuk umum, ya. Hmm. Itu nggak coba cari di WHO atau standar internasional, tiap umur beda-beda. Kalau umur kayak kita masih muda-muda, itu 6 jam udah cukup. Bahkan mungkin bisa jadi kurang dari 6 jam udah cukup. Umur profesi dipengaruhi ya, Syekh? Kalau anak kecil lebih dari 8 jam kudu harus. Misalkan anak kecil baru lahir itu kan suka tidur. Kalau itu nggak boleh kalau kita sering bangun kan. Nggak bagus. Maksudnya ini menyedikitkan tidur ya kita bijak lah ya, tidurnya yang bijak. Misalkan jangan malam tidur, siang tidur. Maneman ya. Mereka beda apa ya? Banyak hal positif karena yang lebih daripada digunakan untuk tidur. Coba deh rasakan setelah bangun tidur gimana rasanya. Pasti semakin malas ya, ngantuk lagi, ngantuk. Iya, ngantuk. Ya, Enak tidur udah lagi. terbiasa tidur misalkan 10 jam, udah terlatih 10 jam. Nggak enak tidur 8 jam. Makanya itu Pusing. daripada pusing. Daripada misalkan 10 jam misalkan 2 jam buat tidur kan bisa buat yang lain. Bisa baca Quran, Iya. hafalan dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat. Mudah-mudah ya otaknya. libur kita. Powerful digunakan untuk hal-hal yang manfaat. Lanjut ya. Albamul Terima kasih. ya nggak apa. Jadi gitu aja ya, kalau ada yang tanya langsung aja. Jadi kita fleksibel sih ya. Albamul khamis wal wasalasun bab yang ke-35 fi fadilatil iklali minad dhahki, dalam menerangkan fadilahnya sedikit tertawa. Kalau ketawa banyak yang lupa. Dan kalau bercanda jangan begitu bahas. Jadi itu juga dibahas di sini. Ya. Lanjut al-babus sadis wa salasun bab yang ke-36 fi fadilatil iyadatil marid, dalam menerangkan fadilahnya menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu juga di encourage. Kita di encourage untuk menjenguk orang sakit. Sunnah. Al-babus sabi wa salasun bab yang ke-37 fi fadilatil dzikril maut. Nah, ini penting banget. Fi fadilatil dzikril maut, dalam menerangkan fadilahnya ingat mati. Gimana itu? Dalilnya ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu bagus banget tuh kalau buat moto hidup kita ya. Buat jadi pegangan, jargon, tagline. Bahasa ikmal ya. Beramallah di dunia kamu ka'annaka ta'isyu abadan, seakan kamu hidup selamanya. Wa'mal, dan beramallah li akhiratika, yang berbau akhirat, dan beramallah untuk akhirat ka'annaka, seperti atau seakan-akan kamu tuh ghadan. Jadi kita ingat-ingat aja besok mati gitu aja, supaya kita selalu ini kedengeran. hati-hati, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita ingat, misalkan kita ingat, saya masih muda, masih lama umur kita itu, kita maksiat saja, itu Mau nggak ada yang tahu. Iya, antara jodoh apa mau duluan. Tapi tidak ada yang kepikiran begitu. Apalagi belum ada yang nikah, nanti meninggal duluan. Waduh. Iya, benar sih. Aduh, Ada kepikiran begitu. kenapa nyerempet nikah terus ya? Iya, karena ini jamaahnya kebanyakan anak muda, belum ada. Iya, wajar. Bisa lihat. Wajar. Terus ya. Sama jomblo semua Mas ini Dayat, saya. apalagi Mas Dayat. Aduh, Saya sendiri yang masih kecil. Ya Allah, saya masih 20 tahun. Mas Adi sehat, Mas Adi. Sehat dah. Lanjut ya. Lanjut. Al-babus sadis wa salasun, bab yang ke
Berapa ini? 36 fi fadilati. Oh, udah ya. Al-babus sabi wa thalathun, bab yang ke-37 fi fadilati dzikril maut. Oh, udah juga. Al-babus samin wa thalathun, bab yang ke-38 fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi. Fadilahnya kita mengingat apa? Kubur, wa ahwali dan keadaan ziarah. Al-babut tasi' wa thalathun, bab yang ke-39 fi man'i nihayati alal mayyiti. Fadilahnya bukan fadilahnya, fi man'i dalam menerangkan mencegah nihayati alal mayyiti, meratapi mayit. Jadi kalau ada orang meninggal, kita dilarang ya untuk meratapi, nangis sampai Jadi semua dibahas. sampai apa namanya nyengguk gitu, dilarang. Kita harus tegar. Al-babur arba'una, bab yang ke-40 fi fadilatis sabri alal musibah, dalam menerangkan fadilahnya, keutamaannya bersabar atas musibah. Jadi insya Allah ini bagus banget ya, semua bab-babnya. Resource hadis 400 hadis, jadi ya satu bab ada 10 hadis. Kalau 40 400 hadis. Bisa buat pegangan kita untuk daily activity, daily life. Untuk kita sehari-hari kita bisa awal dulu nih, nanti minggu depan. Baik, kita masuk, mungkin kita Bahas sekarang. Itu masih mengikuti lah, insya Allah untuk malam ini ya. Kita mungkin bab 1 saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan bab 2. Iya. Bab 1 al-babul awali, bab yang pertama fi fadilatil ilm wal ulama, yang menerangkan fadilahnya ilmuwan, ulama, alim, orang yang alim, wal ulama, al ilm, fadilahnya ilmu, wal ulama'i, dan ulama, orang yang alim. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi, siapa Allah anhu, pada Ibnu Mas'ud. Bagaimana hadisnya? Ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julu suka dudukmu satu saat fi majlisil ilmi, dalam majelis ilmu. Jadi seperti kita ini ya. Dulu suka duduknya kita satu saat saja. Satu saat itu maksudnya ya satu saat dari awal sampai akhir selesai gitu ya. Fi majlisil ilmi, dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak megang ballpoint. Misalkan ini kayak teman-teman nggak ada yang megang ballpoint kan? Megangnya HP. Iya, kebetulan nggak ada. Saya pegang saya. Oh, si Adi pegang. Santri tauladan. Gus Iya, Adi. santri tauladan selalu pegang. Yang lain nggak pegang HP tapi nggak pegang pulpen tapi pegang HP ya. Iya, pegang HP semua. Ibu. Saya enggak ya. Harusnya sih dicatat, bagus sih. Langsung tunjukkan fotonya juga. Santri Lata tauladan. kolaman, ini nggak apa-apa. Kita duduk aja di majelis ilmu, dengerin ya. Lata masuk kolaman, tidak megang ballpoint, wala taktubu, dan tidak mencatat harfan, satu huruf pun. Itu khairun, lebih baik laka bagimu min itki alfi rokobatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Oh, Masya Allah. Ya. Kita duduk di majelis ilmu, nggak usah nulis, nggak bawa pulpen. Itu lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak loh. Nggak mungkin kita memerdekakan 1000 budak ya. Orang kita pembantu aja nggak bisa bayar, Mas ya. Iya, benar. Benar. Luar biasa. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, masih diberikan nikmat waktu luang, sehat, kita masih bisa Ya, amin. Alhamdulillah. Masih bisa ikut berjamaah di sini. Kemudian
Wana doruka. ruka, wanadoruka, dan pandanganmu ila wajhil alim, kepada wajahnya orang-orang yang alim, itu khairun, lebih baik laka bagimu min alfi farosin, daripada 1000 kuda. Tasoddaqta, yang kamu sedekahkan, biha, kepadanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Tuh. Allah. Ini juga ya. Menurut jalan Kalau Allah. kita melihat orang-orang yang alim, orang-orang yang solih gitu ya, itu lebih baik. Ya. Kalau kita ngaji kan pasti melihat wajahnya orang-orang yang alim, apalagi kiai-kiai yang sepuh gitu ya. Iya. Itu Masya Allah sekali. Berkarisma. Kelihatan kok. Saya juga gitu kalau ikut ngaji kadang-kadang. Kalau ngaji, kalau saya udah dengarkan, kemudian saya lihat, terus hati saya adem, tentrem, kretek gitu, udah saya ikut terus tuh. Udah nggak perlu pandang kata orang, apalagi sekarang ya, wah sedikit-sedikit disalahin, sedikit disalahin. Pokoknya apa namanya, standar saya kalau saya ngaji sama kiai-kiai lewat YouTube ya, kalau sekarang di Jepang tuh susah sekali datang ke majelis ilmu, akhirnya lewat YouTube kayak apa namanya, kan saya suka lihat itu Kiai Buya Syakur, Kiai siapa itu nih Ya. ya sama tafsir sama tafsir Indonesia siapa namanya, Quraisy Shihab, ngomongnya adem gitu, lihat wajahnya juga adem. Kalau lihat wajahnya takut, hati kita malah makin marah-marah. Waduh, itu nggak pada itu. Jadi melihatnya kita saja ya, ila wajhil alim, kepada wajahnya orang-orang yang alim itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda. Sekalipun 1000 kuda itu untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lu 1000 kuda loh. Kita beli apa mobil aja belum bisa ya. Ini kita mudah-mudahan ya, kita malam ini aja satu saat ini udah bisa dapat semuanya ini. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak, dan sudah dapat lebih baik dari ininya memerdekakan 1000 budak. Yang ininya tasoddaqta, yang kamu sedekahkan biha kepadanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa salamuka, dan salammu ya, alal alimi, kepada orang-orang yang alim, khairun, itu lebih baik laka kepadamu min ibadati alfi sanatin, daripada beribadah 1000 tahun. 10 tahun. Kita aja nggak sampai 1000 tahun ya. Ya Allah. Jadi kalau ada orang alim-alim gitu, ya udah kita ikuti kajiannya, kita lihat, pandang wajahnya, jangan hanya mandang lawan jenis saja seneng ya. Nanti lawan jenis seneng itu syahwat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya terhapus dengan Amin. Hapus. Jadi kita rubah sekali. Lihat orang-orang yang alim, kita malah senang. Meskipun orang itu sepuh, semakin sepuh itu kiai malah semakin itu ya, semakin berkarisma. Kemudian salam. Makanya kalau ada kiai-kiai biasanya berebut untuk cium tangan gitu ya. Iya, betul. Tangannya wangi banget. Ya, jadi Kalau Mas Rio minta foto sekarang. Oh iya Mas ya? Berarti minta foto. Kita foto. Menurut saya belum pernah tuh share up to date biasa dan minta foto. itu niatnya update status. Habis pengajian nih. Gitu. Biasa aja nih. Tapi nggak apa-apa ya. Makom orang itu beda-beda. Misalkan kita sekarang sholat kita itu kalau dilihat orang semakin khusyuk ya. Kalau sholat sendirian semakin cepat. Iya benar. Kebalik gitu. Ya. Harusnya kalau sama orang-orang itu cepat, kalau sendirian khusyuk karena nggak ada hajat orang lain di belakang kita. Kalau kita sholat jamaah, kan orang-orang banyak yang anaknya nangis, ada yang sakit, kita nggak tahu. Itu kalau bisa jangan lama-lama. Nah kalau sendirian dilama-lamakan sampai berjam-jam nggak masalah. Tapi sekarang kan kebalikannya ya.
Karena ada ria tuh. Malu sama orang. Kalau dilihat orang, masa sih sholat saya cepet banget. Kalau di rumah, nggak ada orang. Allah Akbar. Ini nggak apa-apa. Harapan Mungkin nggak apa-apa. Jadi orang itu makanya beda-beda. Bisa jadi umur kita semakin sepuh, maka kualitas ibadah kita juga akan berkembang. Masih untung sama mau sholatnya nggak? Jadi kita syukuri saja. Masih untung mau sholat, masih untung mau berlama-lama, nggak apa-apa. Meskipun ada orang, lamanya karena ada orang nggak apa-apa. Ria-ria dikit nggak apa. Kita teruskan saja. Nanti akan terlatih hati kita lama-lama akan rasa nikmat. Meskipun ada orang nggak ada orang, akan terlatih nikmat. Jadi nggak apa-apa. Sedikit nggak apa-apa sih itu. Nggak apa-apa. Apalagi kita masih muda-muda. Itu namanya proses. Terbiak. Apa namanya? Bukan terbiak. Apa namanya itu? Kalau torikot itu biasanya riyadhah. Latihan. Kan orang main bola juga gitu. Ya, nggak langsung bisa jadi kayak Messi dan Cristiano Ronaldo. Awalnya juga nendang dikit-dikit. Apa namanya? Harusnya nendang ke gawang, tapi di luar gawang. Ini nanya saya. Masalah sholat nanya. Ya. Mendahulukan sholat sebelum waktunya itu hukumnya gimana sih? Sebelum waktunya gimana? Sebelum waktunya ya nggak boleh lah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Enggak. Sebelum subuh gitu. Soalnya kan ini nggak tahu waktunya gitu misalkan. Akhir Nggak tahu waktu. gimana tuh? Nggak boleh kan? Itu namanya fikih ya. Kalau fikih kan hukum tuh. Kadang ini Gimana? apa nggak tahu waktu apa keburu-buru gitu sih. Nggak Jadi salah. mendahulukan gitu. Sekarang teknologi kita bisa melihat Muslim Pro kan. Jam berapa waktu Iya. sholat. Gitu. Jadi kalau belum waktu sholat, Seandainya gitu, seandainya. seandainya Iya, seandainya mendahulukan gitu karena buru-buru atau janganlah. karena nggak tahu waktu sholatnya gitu. Jangan. Nggak boleh. Nanti aja di akhir nggak apa-apa. Misalkan ada darurat, nggak darurat sih sebenarnya. Misalkan ada pekerjaan. Iya. Apa misalkan? Kira-kira apa contohnya? Buru-buru gimana? Iya, masalah Di duhur kerjaan asar. gitu. Udah di dulu. Nanti Di setelah kerja, asar. Kan istirahatnya tuh kadang bentar kan ya. Jadi nggak keburu kalau sampai nunggu asar gitu. Misal ini mah. oh gitu. Jadi nanti ada istirahatnya lagi, udah maghrib gitu ya. Iya, betul sekali sih. Ya ikhtiar dulu. Jadi untuk mencapai status urgent, emergency atau darurat, Yes. itu kan kita harus bener-bener ikhtiar dulu ya. Itu analoginya kalau kita untuk mencapai status urgent, darurat itu kan sama halnya seperti ini. Kalau kita tinggal di hutan sendirian, kalau nggak makan mati, adanya cuma daging babi, kita makan babi nggak apa-apa. Itu nggak seperti itu, itunya apa namanya, ukurannya. Ya jadi kalau untuk pekerjaan mungkin kita bisa izin dulu lah, coba. Kalau nggak izin, kalau nggak dibolehin di akhir Kodo berarti. misalkan Di kodo nggak apa-apa sih. di kodo. Di waktu. Ya sebenarnya kode tuh gimana sih? Iya, gimana tuh hukumnya tuh di kodo? Nah, nyambung Kita bahas kan waktu jadi itu pertanyaannya. waktu bab sholat ya. Iya, Sabar karena dulu. nggak sempet kan. Ini belajar Itu. ini belajar fadilatil ilm wal ulama dulu. Nanti Oh iya, dalam. Lanjut dulu. Selesai dulu. selesai dulu. Kalau izin ke toilet gitu nggak bisa. Izin ke toilet terus sholat bentar gitu. Muri. Toilet masa katanya sampai lama. Enggak, sholat kan pasti juga. dicari. Sholat kan juga nggak lama-lama kan. Ya kalau Ya, nanti itulah apa namanya strateginya masing-masing dari teman-teman gimana. Kan akalnya ada aja toh. Jangan sampai meninggalkan itulah, jangan sampai meninggalkan sholatnya. Itu soalnya Kita gak asing ini sebenarnya. yang agama. Siap. selesai dulu. Baik, lanjut. Lanjut.
tuh dengar nggak Pak? Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang berikutnya ya. Faqihun, orang yang faqih itu orang yang pintar ya, orang yang... Ada yang masuk ya? Ada Mas Ahmad Ada kayaknya dia masuk. gitu ya. Mas Marwan Ramadan. Di Syekh Marwan. admit, soalnya saya nggak bisa admit kayak ini. Sudah saya admit, Mas. Baik, lanjut hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun, adapun orang yang faqih, orang yang pintar, wahidun, satu, seorang yang pintar atau seorang yang alim, tawarriun, dan wara, itu asyaddu, yang lebih ditakuti, ala syaitani, lebih ditakuti syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 abad, 1000 hamba, mujtahidin, Bodoh, jahilin, warain, ya, bodoh dan meskipun dia warok. waro apa waro tuh? Waro itu apa sih? Warok itu apa ya? Tidak begitu mementingkan dunia. Jadi halnya sudah berorientasi kepada akhirat. Jadi satu orang yang alim, orang yang pintar ya, dan warok itu lebih ditakuti daripada 1000 orang yang Bodoh dan bodoh meskipun dia warok. Jadi ini mengindikasikan pentingnya dunia. ilmu, ya. Orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu pasti semua hal yang dilakukan adalah diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan diawali dengan doa supaya diniatkan supaya kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makan niatnya, wah makan ini enak untuk memenuhi nafsu sensori kita, enggak gitu ya. Jadi kita sedikit-sedikit juga, meskipun mungkin nggak mungkin ya, mungkin saya pasti masih belum bisa seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang lebih dari saya, lebih kualitas ibadahnya lebih baik daripada saya. Bisa jadi. Enggak sih. Belum jauh dari kata. Aduh. Sama lah, enggak sama ya. Jadi Nggak sama, 12 mungkin. Jangan gitu lah. Jangan gitu. Beda level saya. Aduh. Jadi tidurnya juga diniatkan ya. Jadi tidur jangan sampai kelelahan gitu langsung tidur blak saking ngantuknya tanpa doa dulu. Wah, eman ya. Kalau bisa tidur itu diawali dengan zikir. Ini juga sebagai peringatan buat saya juga ya. Saya kadang-kadang juga suka lupa itu. Kalau bisa zikir gitu ya. Kalau zikir nanti kita itu dihitung zikir terus sampai bangun gitu dihitung zikir terus. Jadi sebelum tidur jangan HP. Nanti malam karena ini udah ngaji dengan saya, nanti malam diganti HP-nya sebelum tidur ya. Sebelum tidur yang diganti. Gitu loh. Insyaallah saya. Istighfar sambil ingat-ingat dosa kita gitu. Kalau pesan kiai saya dulu gitu. Kita harus ingat-ingat pagi tadi dosa apa yang sih yang saya lakukan. Misalkan di kereta lihat wanita Jepang, misalkan makannya enggak sengaja menganggap sehat ya, enggak halal. Diingat-ingat semuanya, jangan sampai lupa. Itu alamat maka nanti kalau sampai paling enggak sehari setelah subuh kita istighfar ya 33 kali atau 100 kali dan setelah maghrib berkah buat kita. Kalau di Jepang mungkin transportasi aman ya. Kalau di Indonesia wah masya Allah ya. Kita nggak ngerti itu roda-roda
kita nyawa kita keluar terak kita nggak ngerti. Tapi kalau kita setelah subuh selawat, tahlil, keluar sudah confidence. Coba dirasakan. Ya, nanti malam mulai. Jadi sebelum tidur istighfar sampai ketiduran. Siapa? HP-nya disingkirkan. Setelah bangun juga gitu. Baru bangun jangan langsung HP. Itu HP memang luar biasa sekarang itu. Ya, minta waktu bener. Setan gepeng. Jadi bangun tidur juga langsung misalkan istighfar, ambil wudhu. Gitu. Bangun tidur nyarinya HP saya. Saya juga kita ubah. Dulu jam sambil chatan. Kayak ada yang ngechat aja. Astagfirullah. Micet embong ya. Curhat, Pak. Micet embong. Curhat, Chef. Juga sebelum tidur ya. Kalau sebelum tidur gimana doanya? Waduh, lobet. Doa sebelum tidur aja nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu juga gitu sama umi saya di Allahumma ya wa amut. Baca surat al Yang benar gimana saya? Yang benar saya. Itu Rasul pesan kan? Rasul pesan itu kalau bisa jangan kita tidur sebelum melakukan 4 hal. Yang pertama, sebelum menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, sebelum mendapatkan syafaat dari Rasul. Yang ketiga, sebelum haji dan umroh. Yang keempat, sebelum mendapatkan ampunan dari seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, gimana caranya? Kan nggak mungkin sebelum tidur kita haji dan umroh. Ya, sebelum tidur kita menghatamkan 30 juz. Nah, ada strateginya. Ya. Nah, gimana caranya? Kita baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu sama dengan menghatamkan Quran 30 juz. Jadi sebelum kita tidur kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad 3 kali. Kemudian Al-Falaq. Perlu 3 itu sudah cukup. Kemudian sebelum apa tadi? Haji dan umroh. Gimana caranya? Kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali juga. Itu juga pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kemudian baca lagi selawat supaya mendapatkan syafaat dari Rasul. Yang terakhir kita harus mendapatkan ampunan ya, atau mendapatkan Kita bega. Jadi tapi kita baik. orang-orang di seluruh alam semesta ini. Gimana caranya? Seluruh makhluk di alam semesta ini. Kita baca aja Astaghfirullahaladzim. Maaf, kita mendapatkan ampunan atau kita doakan ampunan. Antara dua itu ya. Maaf, saya lupa. Dari makhluk, seluruh makhluk di alam semesta ini. Caranya dengan gimana? Kita baca istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Seperti itu. Itu usahakan nanti sebelum tidur kita amalkan nih. Ada 4 amalan itu kita amalkan supaya tidur kita juga bernilai ibadah. Kalaupun nanti pas tidur ada apa-apa, misalnya gempa bumi di Jepang, kita sudah siap. Kita sudah punya senjata itu. Bebas. Baik, kita lanjutkan. Mungkin 1 hadis lagi ya, karena sudah malam.
Rasulullah SAW, fadlul alim, keutamanya orang yang alim, alal abid, atas seorang hamba, kafadlil qamari, seperti keutamanya rembulan Lailatul Badri pada malam bulan purnama, ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Jadi keutamanya orang yang alim seperti bulan purnama. Bulan purnama itu kan terang sekali ya. Kalau dibandingkan dengan bintang-bintang di langit. Jadi seperti itu. Ada 3 hadis yang telah kita baca malam ini. Saya rasa cukup ya, karena sudah jam berapa ini? 1